Simposium 2 ini akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat Dr. Teguh Triyono, MK, spesialis patologi klinik konsultan. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Teguh merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1993. Lalu beliau melanjutkan master program Tropical Medicine Program di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta juga pada tahun 2002. Lalu lulus dari pendidikan spesialis patologi klinik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2017, lalu menjadi konsultan transfusi darah dan blood bank di Indonesian College of Clinical Pathology. Lalu pada tahun 2016 lulus doktoral programnya dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sekarang beliau merupakan spesialis dari Departemen Patologi Klinik Universitas Gadjah Mada sebagai dosen pengajar, lalu menjadi spesialis konsultan program of blood transfusion di Departemen Patologi Klinik juga di UGM Jogja, lalu selanjutnya menjadi Director dari Hospital Blood Transfusion Service Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta, lalu merupakan sekretaris dari Asian Society for Clinical Pathology and Laboratory Medicine, lalu merupakan anggota dari National Committee of Patient Safety, co-chairman dari National Committee for Blood Service, serta member dari WHO. Kepada Dr. Teguh, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Dr. Lumongga atas waktunya. Yang kami hormati para senior, para guru besar, para senior, para teman sejawat, teman-teman sejawat sekalian dan Bapak Ibu sekalian. Kita masuk di sesi yang kedua. Kita akan punya waktu sampai dengan jam 11, ya 1 jam kurang sedikit. Dan kita akan punya 2 pembicara yang sangat berkompeten di bidangnya dan akan menyampaikan topik masing-masing yang menurut saya topik yang sangat penting dan akan banyak implementasinya, ya akan banyak bukti-bukti implementasinya di lapangan. Sehingga satu topik anemia, yang kedua nanti kaitannya dengan topik transfusi. Dan dua topik ini saya kira saling berkaitan. Dan kita akan mengawali dari pembicara pertama, yaitu Dr. Nini Sukartini, DMM SCPK Konsultan. Mungkin bisa ditampilkan terlebih dahulu CV beliau dari panitia. Ya, Dr. Nini, beliau sekarang merupakan atau sebagai koordinator pengembangan sumber daya KSM Patologi Klinik di RSCM, kemudian ketua program studi SP2 atau subspesialis patologi klinik di FKUI, dan juga sebagai ketua Komisi Ujian Nasional Kolegium Patologi Klinik. Dan beliau menempuh pendidikan di S1 atau dokter umum, kemudian spesialis patologi klinik, dan juga doktoral di FKUI, dan mengambil diploma untuk medical microbiology di Malaysia, dan kemudian mengambil atau konsultan hematologi Kolegium Patologi Klinik Indonesia. Ya, saya kira waktunya ada sekitar 20 menit, Dr. Nini. Kami silakan Dr. Nini untuk memulai presentasi, dan nanti saat ini kita akan lanjutkan ke presentasi di Dr. Leni, dan baru diakhiri dengan diskusi. Jadi mungkin teman-teman sejawat yang akan mengajukan pertanyaan silakan untuk menyampaikannya. Dr. Nini, disilakan waktunya, Dok. Baik, terima kasih Dr. Teguh. Apakah slide saya sudah terlihat? Ya, silakan Dok. Silakan dimohon di slideshow ya, Dok. Baik, sudah?
Silakan, Sudah Dok, terlihat silakan. ya. Baik. Terima kasih Dr. Teguh sebagai moderator. Saya ucapkan terima kasih dahulu atas kehormatan dan juga tugas mulia ini untuk berbagi berbagi cerita barangkali mengenai peran anemia ya pada acara Studium Generale ID tahun 2022 ini. Baik, saya akan segera mulai. Jadi yang Mohon maaf, suaranya tidak kedengaran ya, Dok. Atau di tempat saya, mudah-mudahan. adalah pendahuluan, kemudian klasifikasi. Apakah yang lain teman-teman bisa mendengar? Ya, ya. Halo? Sekarang sudah, Dok. Silakan. Oh ya, syukur nih mesti dipepetin kelihatannya mic-nya. Mohon maaf ya. Baik, saya akan segera mulai dengan pendahuluan. Jadi kalau kita membicarakan suatu hal, tentu harus kita mulai dari definisi agar kita paham apa yang kita bicarakan ke belakang. Ya, secara definisi, sebetulnya anemia adalah insufisiensi eritrosit dalam membawa oksigen secara adekuat ke jaringan perifer. Ya, insufisiensi ini tentunya akan berdampak pada terjadinya hipoksia jaringan. Apa bukti objektifnya? Kalau itu kan hanya definisi saja. Bukti objektifnya ada hemoglobin dan hematokrit yang rendah. Hemoglobin pun hematokrit geografi. Apa artinya? Artinya batasan untuk anemia bisa jadi berbeda untuk usia maupun negara-negara tertentu, ya. Baik, ini adalah diagnosis anemia berdasarkan WHO tahun 2001. Memang sudah lama sekali dan memang tidak ada lagi belum ada pembaharuan lagi. Ini tadi terbukti kita lihat bahwa batasan atau cut off untuk berbagai umur, laki dengan Ya, mohon maaf, suaranya di tempat saya kurang terdengar, Dok. Juga berbeda dan juga baik, ini kalau kita bicara dampak dari anemia. Dampak dari anemia pada 204 negara dan teritori. Halo, Dokter Nini, mohon maaf. Suaranya terputus sepertinya ya. Dokter Nini, apakah masih ada di ruangan ini? Sepertinya ada sedikit kendala jaringan ya barangkali. Ya. Dokter Nini sudah masuk kembali. Dokter Teguh, apakah saya sudah terdengar lagi? Kayaknya saya terlempar Ya, kalau sekarang sudah, Dok. barusan. Sepertinya sinyalnya di tempat dokter ini terganggu Sudah ya, Dok, sepertinya. terdengar lagi kah, Masih putus-putus, Dok. Dokter Teguh? Mungkin dicoba di share screen lagi. Mohon maaf nih, kayaknya saya terlempar. Ya, Dok. Sepertinya dokter ini terlempar ya ini ya. Oh, ada lagi. Dokter ini, halo. Halo, dokter Nini.
Apakah bisa mendengar suara saya? Halo, Dokter Nini. Mohon izin nanti kalau mungkin masih ada kendala, Dokter Nini bisa mencoba mungkin agak geser, Dok, mungkin supaya sinyalnya lebih kuat. Kalau nanti belum memungkinkan, mungkin kita akan Dokter Leni siap-siap ya, Dok, untuk mungkin Dokter Leni dulu, nanti baru disambung lagi Dokter Nini. Ya, terima Dokter kasih, Nini, Dok. halo. Dokter Leni bisa, Dokter Leni pindah ruangan. Baik, ke Dokter Leni dulu ya, saya mohon izin, Dokter Leni mohon maaf, dan kepada teman sejawat mohon maaf, ini karena kendala teknis, jadi mungkin kita akan melanjutkan dulu dengan Dokter Leni terlebih dahulu, nanti sampai Dokter Leni akan berpindah tempat yang sinyalnya akan lebih kuat ya. Dokter Leni disilakan, Dok. Mungkin mohon bantuan, ya terima kasih. Jadi Dokter Leni sebelumnya mohon izin saya sampaikan CV singkat beliau. Sekarang beliau menjadi aktif di laboratorium RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung sebagai Ketua Tim Aferesis dan Transfusi Darah, menjadi manajer mutu lab patologi klinis. Kemudian juga secara organisasi beliau adalah Ketua PDS-Patkin Cabang Bandung dan juga Ketua Pokja Transfusi di PDS-PP, PDS-Patkin. Beliau lulusan dari di FK Unpad, kemudian SPPK-nya juga di Unpad dan juga mengambil subspesialis konsultan bank darah dan rutan transfusi di FKUGM lulus tahun 2019. Dokter Leni, mohon izin silakan, Dok, untuk mempresentasikan materinya, Dok. Ya, Bang Dok, terima kasih Dokter Teguh. Saya izin untuk share screen, apakah sudah terlihat? Ya, sudah, Dok, silakan di slideshow ya, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kepada panitia dalam hal ini ID beserta PDS Patkin Pusat karena saya diberi kesempatan untuk sharing sedikit mengenai pengertian transfusi darah dan penerapannya. Ya. Jadi kalau kita lihat apa yang akan kita bahas, maka saya akan berbicara sedikit mengenai sekilas mengenai imunohematologi, khususnya golongan darah. Kemudian bagaimana pengertian dasar transfusi darah, bagaimana menerapkan pemberian transfusi darah sebagai terapi darah, dan juga bagaimana terkait dengan kasus pemberian transfusi darah. Kalau kita berbicara dengan transfusi, maka ada cabang ilmu yang kita kenal dengan imunohematologi. Nah, di dalam imunohematologi ini yang kita pelajari adalah antigen dan antibodi yang berkaitannya adalah khusus dengan transfusi darah. Nah, yang akan kita pelajari antigen pada kesempatan kali ini adalah antigen pada eritrosit. Walaupun antigen ini bisa juga terdapat pada leukosit maupun trombosit. Nah, kalau selama ini kita mengenal golongan darah itu adalah golongan darah A, B, O, resus positif, resus negatif. Nah, apakah ada golongan darah yang lain? Ada. Sistem golongan darah yang lain itu ada. Kalau kita lihat di eritrosit yang sebegitu kecilnya, eritrosit ternyata memiliki antigen bermacam-macam. Bukan hanya A, B, kemudian resus, tapi juga ada misalnya sistem golongan darah M, NS, dan lain-lain. Namun, kenapa tidak rutin dilakukan? Ya, karena di Indonesia ini belum secara rutin, tapi di beberapa tempat sudah dilakukan untuk pemeriksaan pretransfusi. Jadi sebelum diberikan transfusi. Nah, kalau kita mengenal bahwa seorang individu dikatakan bergolongan darah A, artinya individu tersebut memiliki antigen A. Kalau golongan darah O, artinya individu tersebut tidak memiliki antigen A maupun B. Dan kalau memiliki
golongan darah AB artinya memiliki antigen A dan B. Demikian juga pada B, maka antigen yang diekspresikannya adalah antigen B. Nah, kalau dikatakan resus positif, maka yang secara rutin kita lakukan adalah pemeriksaan resus yang antigen D dalam hal ini. Sebenarnya resus ini banyak macamnya, C besar, C kecil, E besar, E kecil, dan lain-lainnya. Nah, tapi yang kita ambil untuk pemeriksaan sehari-hari adalah resus yang D. Ya, karena resus yang D ini adalah paling imunogenik. Nah, pada kesempatan kali ini kita banyak membahas mengenai golongan darah ABO dan resus yang D. Kenapa? Karena bila terjadi inkompatibilitas, ada mismatch, dalam hal ini salah pentransfusian atau bisa jadi diberikan golongan darah yang berbeda, bisa menyebabkan suatu fatalitas yang bisa berujung pada kematian. Nah, kalau kita memiliki antigen pada eritrosit, artinya bahwa dalam plasma kita, dalam tubuh kita, berarti ada antibodi. Ternyata Tuhan memberikan suatu pengaturan yang sangat baik, bahwa kalau kita memiliki antigen A, maka dalam plasma kita tidak ada yang namanya anti-A. Jadi yang dimiliki oleh individu bergolongan darah A adalah dia memiliki anti-B. Demikian juga bila individu tersebut memiliki golongan darah B, maka dia memiliki anti-A. Jadi seluruh individu memiliki antibodi terhadap antigen yang tidak ada pada eritrosit sendiri. Sehingga kalau misalnya dia memiliki golongan darah AB, berarti dia memiliki antigen A dan B. Nah, dalam plasmanya tidak ada anti-A maupun anti-B. Pemahaman ini diperlukan karena bila terjadi kesalahan pemberian transfusi, golongan darahnya berbeda, atau tanpa sengaja diberikan golongan darah yang sama, kemudian terjadi reaksi transfusi, nanti kita lihatnya adalah di screening antibodi. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi bila terjadi mismatch ABO? Jadi pasien misalnya golongan darah A diberikan golongan darah B. Mungkin terjadi yang namanya hemolisis. Hemolisis ini bisa hemolisis intravaskular, bisa hemolisis ekstravaskular. Nah, kejadian hemolisis ini bisa berdampak pada nanti gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien itu adalah gejala-gejala yang disebabkan antara lain adalah sitokin, demam, menggigil, dan nantinya akan dilihat di slide berikutnya. Sebenarnya mengapa sih sampai terjadi hemolisis intravaskular? Misalnya pasien bergolongan darah A, berarti kan dia memiliki anti B pada plasmanya. Nah, begitu mendapat eritrosit donor yang bergolongan darah B, maka terjadi reaksi antigen antibodi dan kemudian yang akan mengaktifasi komplemen, tergantung komplemen yang diaktifasinya. Bila komplemennya ada C5B9 sampai 9 di sini, maka terjadi hemolisis intravaskular sehingga bisa berujung pada DIC. Nah, kemudian kita dapat mendeteksi hemoglobinemi, hemoglobinuria, meningkatnya kadar bilirubin, dan adanya methamalbumin. Nah, bagaimana kalau yang teraktivasinya ada C3A, C5A? Bisa terjadi suatu keadaan hipotensi dan syok. Jadi, pada kesempatan ini bahwa kita harus memperhatikan itu yang namanya tipe golongan darah dan komponen darah. Tipenya yang apa yang akan kita berikan. Nah, kemudian bagaimana dengan hemolisis ekstravaskular? Tidak terjadi lisis di dalam pembuluh darah, tetapi si eritrosit ini yang sudah dilekati oleh antibodi, ini diopsonisasi dan kemudian dengan mudah dikenali oleh makrofag, jadi eritrositnya difagositosis dan kemudian masuk ke hepar maupun lien, dan kemudian makrofag yang sudah teraktivasi ini menghasilkan sitokin. Inilah yang kemudian kita rasakan atau kita ketahui bahwa pasien ini mengeluh demam misalnya, menggigil, kemudian nyeri pinggang dan nyeri punggung serta mungkin gejala-gejala yang lain. Nah, dampaknya adalah bila tidak ditangani maka terjadi gagal ginjal akut, DIC, bahkan berujung pada kematian. Nah, untuk itu mari kita
menelaah kembali apa sih sebenarnya pengertian dasar transfusi darah. Kapan kita harus berikan transfusi darah? Ya. Jadi transfusi darah yang diberikan ke pasien ini adalah melalui tahapan-tahapan pengambilan darah donor yang dilakukan di UTD dan kemudian melalui proses uji screening terhadap infeksi menular lewat transfusi darah dan pemrosesan menjadi berbagai komponen, dan macam-macam komponen ini akan diberikan tergantung atas indikasi dan kemudian diberikan kepada pasien dengan tujuan agar pasien mendapat manfaat terapeutik dari transfusi darah. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara pasien di ruangan, kemudian bank darah, dan di UTD? Kalau tadi donasi darah adalah di UTD, nah kemudian bank darah ini fungsinya apa ya? Dan tugasnya apa ya di sini? Nah, jadi bank darah ini adalah menerima darah yang sudah lolos uji saring dari UTD. Dari berbagai segi. Kemudian bank darah ini menyimpan darah dan memantau persediaan darah untuk kebutuhan di rumah sakit. Ini ada perhitungan-perhitungannya. Berapa yang harus disediakan di bank darah. Nah, kemudian melakukan pre-transfusion testing, yaitu berupa golongan darah ABO, resus, dan bila bank darah memiliki kemampuan untuk melakukan screening antibodi, maka bisa dilakukan screening antibodi untuk pasien, dan kemudian uji silang serasi atau cross-match, yaitu yang mereaksikan darah pendonor dengan darah pasien matching tidak, kompatibel atau tidak. Ya, karena kalau kompatibel dapat diberikan ke pasien. Bila tidak kompatibel, kita carikan, bila pasien memang sangat membutuhkan transfusi, maka kita carikan yang paling istilahnya dengan istilah least incompatible. Jadi incompatible-nya paling minim di sini. Nah, kalau kemudian ternyata pasien sudah ditransfusi, ternyata ada gejala-gejala reaksi transfusi, maka tentu saja para dokter sekalian di sini adalah harus melaporkan ke bank darah, dan bank darah ini akan menelusuri reaksi transfusinya penyebabnya karena apa ya di sini. Ya. Ini apabila ada darah yang tidak layak, maka tidak akan diberikan ke pasien, tapi akan dimusnahkan di UTD. Nah, sekarang apa saja sih pemeriksaan pratransfusi di bank darah? Nah, ini seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau pratransfusinya adalah kompatibel, maka darah diberikan ke pasien. Tapi bila tidak, akan ditelusuri. Nah, pemeriksaan pratransfusi ini membutuhkan berbagai tahapan, sehingga diharapkan para dokter bisa memahami mengapa kok ini dibutuhkan waktu yang sekian lama misalnya. Atau misalnya pada keadaan darurat, bank darah pun bisa memberikan darah dengan berbagai pertimbangan sebelum lengkap pemeriksaannya. Tapi diharapkan bila bukan dalam keadaan darurat, ini tetap harus dilakukan, yaitu pemeriksaan golongan darah pasien dan pemeriksaan ulang golongan darah donor. Kemudian bila bank darah memiliki kemampuan untuk uji screening antibodi pasien, maka itu bisa dilakukan. Dan kemudian bila tidak masalah, kita bisa ke uji silang serasi atau cross-match. Dan ini adalah membutuhkan waktu. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa darah sudah ada kok tidak cepat diberikan? Karena tujuannya adalah untuk menyeleksi darah donor yang cocok untuk pasien. Nah, sekarang kalau kita lihat label di komponen darah dari UTD. Oh, ini ada uji screening antibodi negatif. Negatif dalam ini ya. Kemudian ada uji screening antibodi ternyata tidak ada. Nah, ini bagaimana yang dilakukan oleh bank darah? Nah, ini yang sehari-hari yang sebenarnya di sebelah kanan ini, apabila tidak ada uji screening antibodi yang di di bank darah. Nah, maka tetap lakukan adalah pemeriksaan golongan darah BO, resus pada pasien dan donor, kemudian lakukan proses mayor minor dengan otokontrolnya. Bila hasilnya kompatibel atau hasilnya negatif, maka darah diberikan. Tapi bila positif, maka info dulu ke dokter. Nah, kemudian
setelah ada komunikasi bahwa kita bisa berikan darah yang incompatible, tentu saja dengan persetujuan dari dokter, dan kemudian kita yang akan berikan adalah yang paling atau less incompatible. Nah, jadi siap-siap dalam hal ini adalah dokter untuk siap-siap memberikan premedikasi. Biasanya ada loading dose 1 jam sebelumnya. Kalau di RSAS adalah melakukannya demikian. Nah, sekarang bila ternyata uji saring antibodi pasien ini bisa dilakukan, ya, dan ini tentu saja kita lihat pada label kantong darahnya karena UTD-nya ternyata sudah melakukan uji screening antibodi. Oke, kita cek. Ternyata uji saring antibodi pasiennya negatif. Apakah pasien ini pernah ada riwayat memiliki antibodi? Nah, inilah pentingnya kalau kita memiliki data pada pasien, ya. Dimungkinkan kalau misalnya, syukur alhamdulillah kalau memiliki laboratory information system, sehingga kita bisa ngecek. Kalau tidak ada riwayat antibodi, maka kita lakukan dengan immediate spin cross match. Bila hasilnya negatif, maka darah diberikan. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, kemudian bila hasil uji saring antibodi pasiennya adalah positif, dilakukan antibodi apa yang ada di situ atau kontrolnya gimana ya. Nah, kemudian dilakukan juga yang namanya cross match mayor. Nah, kalau ketemu yang namanya antibodi spesifik, maka bank darah akan memberikan darah donor dengan antigen yang negatif. Yang artinya yang antigen negatif itu kalau misalnya di hasil identifikasi antibodi adalah adanya antibodi KEL, maka tidak akan diberikan darah donor dengan antigen KEL. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya antibodinya non-spesifik atau kontrolnya positif? Nah, darah donor dengan hasil reaksi uji silang sarasi lebih lemah dari otokontrol yang diberikan. Nah, disinilah teman-teman di bank darah mencoba memberikan yang terbaik, yang paling aman untuk pasien. Ya, dan itu ada kalanya apabila adanya inkompatibilitas memerlukan penelusuran yang lumayan relatif lama, sehingga tolong untuk diperhatikan dan bisa dipahami begitu. Ya. Kemudian mengenai kapan sih kita memberikan whole blood, PRC, konsentrat trombosit, FFP, kriopresipitat. Ini adalah berdasarkan indikasi. Ya. Kalau misalnya ada kehilangan darah, ya, ini bisa terjadi karena perdarahan. Nah, maka bisa diberikan whole blood karena di sini akan tergantikan plasma yang sudah hilang. Nah, kalau misalnya plasmanya tidak volume darahnya sih tidak hilang, tetapi adanya hipoksia jaringan yang bisa dicek dengan adanya tanda-tanda vital. Nah, dalam ini perlu eritrosit. Nah, maka ini PRC bisa diberikan misalnya pada pasien anemia berat kronis, thalassemia, leukemia. Nah, kapan sih kalau kita berikan konsentrat trombosit? Oh, pada keadaan trombositopenia. Nah, trigger untuk memicu pemberian konsentrat trombosit itu akan berbeda-beda tergantung guidelines yang ada di rumah sakit itu sendiri. Dalam hal ini berarti komite transfusi darah di rumah sakit masing-masing. Ya, mungkin juga ini mengacu kepada referensi yang ada. Nah, kemudian apabila trombosit normal, tapi ini perdarahan, dan pada saat pemeriksaan misalnya ini kemungkinannya disfungsi trombosit, nah sudah selayaknya memang diberikan konsentrat trombosit. Demikian juga pada trombositopenia pada keganasan, kemudian disfungsi trombosit maupun trombositopenia pada bedah mayor dapat terjadi. Nah, disinilah baru kita berikan konsentrat trombosit. Nah, bagaimana kalau FFP? Bagaimana dengan kriopresipitat? Nah, kalau misalnya ada di IC, tentu saja FFP harus diberikan. Ya, pada di IC ini tidak hanya FFP, tapi juga di sini diberikan juga yang namanya trombosit, PRC juga bisa. Di sini tergantung dari keadaan pasiennya sendiri dengan kondisi-kondisi pada pasien sendiri yang tentu saja dalam hal ini yang menilainya adalah klinisi. Ya, kemudian bagaimana kriopresipitat? Nah, ini bisa diberikan pada defisiensi fibrinogen, von Willebrand disease maupun hemofilia. Ya. Kalau misalnya kita mengorder komponen darah ke bank darah, pastikan dulu bahwa di ruangan sudah tersedia yang namanya transfusion set.
Nah, kalau kita mau memberikan konsentrat trombosit, kita cek ada nggak ya yang namanya platelet administration set. Oh, nggak ada. Ya udahlah, nggak apa-apa, pakai aja standar blood transfusion set. Karena dengan standar blood transfusion set ini bisa digunakan pada saat transfusi seluruh komponen darah. Namun yang harus diperhatikan bahwa bila blood transfusion set ini sudah digunakan sebelumnya untuk transfusi PRC, maka bila kita akan memberikan transfusi trombosit, maka gantilah blood transfusion set itu. Kalau enggak, nanti akan sia-sia. Ya, trombositnya bisa masuk apa enggak ya, begitu. Nah, izin waktunya 3 menit ya, Dokter Lesni. Ya, 3 menit. Terima kasih, Dok. Nah, sekarang kalau misalnya harus diberikan obat saat transfusi, bisa berbagai cara. Transfusinya hentikan dulu, kemudian baru berikan obat. Atau kalau misalnya ternyata menggunakan multilumen CVC. Nah, jadi bisa diberikan pemberian obat menggunakan lumen yang lain sehingga tidak bercampur dengan yang namanya komponen darah. Jangan berikan obat ke komponen darah tersebut. Dan hindari penggunaan ringan laktat RL karena dia mengandung kalsium, dan kalsium ini dapat menyebabkan pembekuan pada darah yang ditransfusikan. Nah, kalau ternyata transfusi dihentikan dulu, maka sebelum dan sesudah pemberian obat, flush dengan salin normal. Nah, upayakan bahwa setelah dikeluarkan dari bank darah, blood transfusion setnya sudah tersedia, harus segera ditransfusi dalam 30 menit. Karena ini potensi, kalau lebih dari 30 menit, potensi bisa terjadinya bakteri-bakteri masuk ke dalam komponen darah. Nah, kemudian transfusi harus selesai dalam 4 jam setelah keluar dari suhu yang terkontrol yang di bank darah. Di bank darah kita mengontrol setiap saat ya. Dan pada saat pada saat sebelum transfusi tanda-tanda vital harus cek, selama dan setelah transfusi harus dicek nadi, tekanan darah, suhu tubuh, dan kecepatan respirasi, karena kita dapat mendeteksi reaksi transfusi berdasarkan tanda-tanda vital ini dan keluhan-keluhan pasien. Bila transfusi dilakukan secara terus-menerus, setidaknya setiap 12 jam, jangan sampai terjadi infeksi pada pasien, maka gantilah blood administration set. Nah, bila ini pasien dengan emergency dengan perdarahan, kadar HB-nya 8, pasien perlu transfusi enggak? Komponen darahnya apa ya? Golongan darahnya apa ya? Nah, jadi dalam ini bisa menggunakan patokan bahwa kalau pasiennya anemi, kemudian tanda-tanda dinamisnya misalnya masih stabil dalam hal ini ya. Ini kalau bukan perdarahan ya. Nah, maka HB-nya lihat. HB di atas 9, maka cek. Apakah memiliki penyakit jantung, paru-paru? Bila iya, maka trigger untuk mentransfusi tergantung dari keadaan penyakit. Bila HB-nya di atas 9, jangan lakukan. Tetapi bila ada penyakit tersebut, maka lakukanlah transfusi dengan patokan trigger HB-nya berapa. Misalnya di bawah 7. Perhatikan pada usia dewasa, maksudnya adalah elderly di sini. Nah, bagaimana dengan yang perdarahan? Nah, setelah dengan pemberian, misalnya dengan IV infusion, tranexamic acid, nah ternyata masih ada perdarahan, maka transfusi harus dipertimbangkan dengan menggandeng yang namanya hasil pemeriksaan laboratorium. Ya, kalau misalnya PT-APTT rasio di atas 1,5 kali rujukan, maka berikanlah FFP, fibrinogen di bawah 150, platelet di bawah 75.000, dan ini tergantung dari kebijakan di rumah sakitnya sendiri, maka diberikan. Tidak boleh hanya berdasarkan pada klinis atau lab sendiri. Nah, golongan darah apa ya? Intinya transfusi komponen darah manapun adalah yang pertama, first choice-nya adalah golongan darah yang sama. Bila tidak ada, maka pikirkan yang lain. Nah, kalau kita lihat untuk komponen darah yang eritrosit, memang itu universal, tapi bukan yang utama. Golongan darah yang pertama lah yang harus diberikan. Ya. Kalau misalnya FFP juga sama, berikanlah golongan darah yang pertama yang sesuai dengan golongan darah pasien, baru berikutnya. Kalau misalnya pasien bergolongan darah O untuk FFP, O dulu. Bila tidak ada A, bila tidak ada B, bila tidak ada AB. Nah, untuk kasus positif,
Maka dalam FFP ini di sini boleh resus positif maupun resus negatif, ya. Tapi kalau untuk yang PRC di sini perhatikan bahwa untuk resus negatif ini harus yang kalau pasiennya resus negatif harus diberikan resus negatif. Nah, demikian juga banyak yang bisa kita lihat referensi-referensi mana dulu sih yang harus kita berikan, golongan darahnya apa. Nah, ini kita bisa lihat dari berbagai referensi. Misalnya dari yang Norfolk ini yang tahun 2013 maupun yang dari tahun 2009. Para dokter sekalian bisa melihatnya. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih Dokter Teguh.